Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artias, NIM 21020104 Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keperawatan dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Escape and Cap dengan judul Asuhan Keperawatan Kebutuhan Cairan atau Kelebihan Cairan. Oke, saya akan mempresentasikannya. Yang pertama, konsep dasar asuhan keperawatan dengan masalah kebutuhan cairan dan elektrolit. Kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tepat dalam berespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Cairan dan elektrolit saling berhubungan. Ketidakseimbangan yang berdiri sendiri jarang terjadi dalam bentuk kelebihan atau kekurangan. Cairan yang bersirkulasi di seluruh tubuh di dalam ruang cairan intrasel dan ekstrasel mengandung elektrolit, mineral, dan sel. Elektrolit merupakan sebuah unsur atau senyawa yang jika melebur atau larut di dalam air atau pelarutan lain akan pecah menjadi ion dan mampu membawa muatan listrik. 1. Volume dan distribusi cairan tubuh. A. Volume cairan tubuh. Total jumlah volume cairan tubuh atau total body weight TBW kira-kira 60% dari berat badan pria dan 50% dari berat badan wanita. Jumlah volume ini tergantung pada kandungan lemak badan dan usia. Lemak jaringan sangat sedikit menyimpan cairan, di mana lemak pada wanita lebih banyak dari pria sehingga jumlah volume cairan lebih rendah dari pria. Usia juga berpengaruh terhadap TBW, di mana makin tua usia, makin sedikit jumlah kandungan airnya. Sebagai contoh, bayi baru lahir TBW-nya 70-80% dari berat badan. Usia 1 tahun 60% dari berat badan. Usia pubertas sampai dengan 30 tahun untuk pria 60% dari berat badan dan wanita 52% dari berat badan. Usia 40-60 tahun untuk pria 55% dari berat badan dan wanita 47%, sedangkan usia di atas 60 tahun untuk pria 52% dari berat badan dan wanita 46% dari berat badan. B. Distribusi cairan. Cairan tubuh didistribusikan di antara dua kompartemen, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler kira-kira 2-3 atau 40% dari berat badan, sedangkan cairan ekstraseluler 20% dari berat badan. Cairan ini terdiri atas plasma atau cairan di sekitar tubuh seperti limfo 10-15%, dan transseluler misalnya cairan cerebrospinalis, synovia, cairan dalam peritoneum, cairan dalam rongga mata, dan lainnya. Itu sampai 1-3%. 2. Fungsi cairan. Menurut Wartono dan Wartonah, ada beberapa fungsi cairan, yaitu mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur tubuh, transfer nutrien ke sel, transfer hasil sisa metabolisme, transfer hormon, pelumas antar organ, mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskular. 3. Keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan ditentukan oleh intake atau masukan cairan dan pengeluaran cairan. Pemasukan cairan berasal dari minuman dan makanan. Kebutuhan cairan setiap hari antara 1.800 sampai 2.500 ml per hari. Sekitar 1.200 ml berdasar dari minuman dan 1.000 ml dari makanan. Sedangkan pengeluaran cairan melalui ginjal dalam bentuk urin 1.200 sampai 1.500 ml per hari. Fase 100 ml, paru-paru 300 sampai 500 ml, dan kulit 600 sampai 800. Kelebihan volume cairan. Definisi peningkatan retensi cairan istonik. Beberapa data yang mendukung untuk menguatkan
dalam menegakkan gionoksa kelebihan volume cairan, yaitu ada bunyi jantung S3, anasarka, ansitas, asupan melebihi haluaran, azotemia, bunyi nafas tambahan, dyspnea, dyspnea nokturnal paroksimal, distensi vena jugularis, edema, efusi pleura, gangguan pola nafas, gangguan tekanan darah, gelisah, hepatomegali, ketidakseimbangan elektrolit, kongesti pulmonal, oliguria, ortopnia, penambahan berat badan dalam waktu sangat singkat, peningkatan tekanan vena sentral, penurunan hematokrit, penurunan hemoglobin, perubahan berat jenis urin, perubahan status mental, perubahan tekanan anteripulmonal, menyebab dari kelebihan volume cairan, gangguan mekanisme regulasi, kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium. Resiko ketidakseimbangan volume cairan, definisi kerentanan terhadap penurunan, peningkatan, atau pergeseran cepat cairan intravakular, interstitial, dan intraseluler lain yang dapat mengganggu kesehatan. Ini mengacu pada kehilangan, penambahan cairan tubuh, atau keduanya. Faktor yang menentukan determinan peningkat resiko dari resiko ketidakseimbangan volume cairan, yaitu asitis, berkeringat, luka bakar, obstruksi intestinal, pankreatitis, program pengobatan sepsis dan trauma. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.